Pemirsa Ayo Hidup Sehat, Anda pasti tidak asing jika mendengar istilah pubertas. Namun tahukah Anda, apakah arti dari pubertas itu sendiri? Pubertas adalah perubahan dari seorang remaja dari masa anak-anak ke masa dewasa. Namun masyarakat banyak yang beranggapan kalau masa pubertas itu sering sekali terjadi 2 kali. Dan biasa terjadi pada pria dewasa yang memasuki umur 40 tahun. Salah satu ciri yang sering dianggap seorang pria dewasa sedang mengalami pubertas kedua adalah perubahan gaya berpakaian. Hal ini dikarenakan pria tersebut tidak ingin terlihat sudah berumur di depan banyak orang. Alhasil, ia menutupinya dengan model pakaian yang lebih modis dan juga rapi. Eits, jangan salah. Menurut beberapa penelitian, wanita juga dapat mengalami masa pubertas kedua loh pemirsa. Salah satu cirinya adalah ingin tampil lebih menarik dari biasanya. Hal ini dikarenakan wanita tersebut ingin menarik perhatian banyak orang dan juga mendapatkan sebuah pujian. Lalu apakah pubertas kedua bisa dicegah? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dokter di Ayo Hidup Sehat. Oh, pubertas. Nih saya di umur-umur 40 nih, Dok. Ini rasanya seperti apa sih, Dok? Ini pubertas kedua emang ada, Dok? Emang rasanya gimana? Emang suka suka centil-centil atau gimana gitu? Iya, lumayan sih. Aduh, tapi ngomong-ngomong kok Bapak nanya-nanya langsung. Kenal nggak nih sama dokter iya, siapa? benar belum kenalan ya, Dok. Ini dokter Iman Firmansyah, Dokter spesialis Iman. kesehatan jiwa. Gitu. Dokter Iman nih bakalan ngobrol-ngobrol tentang pubertas kedua. Betul. Mungkin Bapak mau Tanya mau nih, konsultasi? makanya. Bener. Ini pubertas kalau ABG kan itu akil balik begitu kan. Dari anak-anak menuju ke dewasa begitu. Nah itu kalau 40 begini emang bener ada pubertas yang kedua, Dok? Ya, tadi benar ya bilang pubertas itu emang ada peralihan secara fisik, psikologis, perilaku, bahkan seksual. Ya. Jadi arahnya ke arah sana. Betul. Pubertas. Ya. Tapi apakah ada pubertas kedua? Secara kedokteran tidak ada. Nggak ada ya? Yang Nah, biasanya ini ada gambarnya ya dok ya. Iya. ya, dan ini ada pola-pola apa namanya perubahan sosial dari usia ke usia. Ya. Jadi yang kita lihat misalnya yang pubertas itu biasanya dimulai dari adolescent, remaja. Oke. Remaja itu di situ di usia 12 sampai sekitar 18 tahun. 12 sampai 18. Gitu. Dia ada di atas ada identitas, dia mencari identitas. Betul. Gimana saya harus seperti apa dan bagaimana karena mereka masih belum ada saya anak bukan, dewasa bukan. Betul. Makanya menjadi identitas ya. itu. Oke. Pada saat identitas yang di atas itu tidak dapat, Ya. di bawahnya ada role confusion. Dia akan kebingungan peran. Dia akan saya ini sebagai anak atau dewasa, apalagi udah diawali dengan perubahan-perubahan secara fisik, psikologis, bahkan ada seksual juga gitu. Makanya masuklah ke fase berikutnya yang adult itu. Ada fase intimasi, dia berusaha berhubungan dengan pasangan dan lain-lain. Pada saat hubungannya tidak lancar, dia akan mengalami isolasi yang paling bawah itu. Maksudnya apa tuh, Dok? Isolasi, dia akan mengurung diri, tidak mau berteman karena dia merasa kecewa, kecewa berlebihan. Seperti itu. Nah, kapan? Jadi itu, isolasi itu yang membuat maksudnya kalau misalnya terjadi masalah, maksudnya Ada dengan masalah hubungan. pada saat intimasinya Oke. nggak berhasil, Ya. itu yang atas itu yang normal, Oke, yang berhasil. atas normal, yang intimasi, bawahnya ya. itu, nah Ya. role confusion, isolasi. Nah, Oke. kapan disebut puber kedua itu yang dimaksud oleh masyarakat? Atau kita sebut tuh midlife crisis lah, krisis usia-usia pertengahan lah, Ya, gitu ya. ya, ya. Mungkin Mas Bekti ya. Betul. Makasih ya, Dok. Ya sama-sama. Nah, itu kayak di usia-usia middle age itu. Oke. Middle age itu adalah usia 35 sampai sekitar 65. Oh, itu middle age? Ya, middle age. Oke. Makanya itu disebut, kenapa itu disebut orang bilang puber kedua. Ya. Pada saat ini harusnya usia-usia seperti ini, 40 sampai 65 itu dia harusnya, dia udah mulai stabil. Ya. Dia stabil Mapan secara begitu mapan, ya? Ya. secara rumah, Ya. keluarga, Ya. pekerjaan, Betul. dan lain-lain. Nah, apakah itu akan bagus-bagus saja? Kadang-kadang nggak juga. Kadang-kadang orang yang sudah mapan, Ya. dia merasa bosan. Oh. Dia merasa bosan, kok saya udah nggak ada lagi yang mau saya nyari Mikirnya, nih. kok hidup saya gini-gini aja Oh, ya. hidup saya begini-gini aja gitu. Nah, pada saat dia mulai bosan, dia akan mulai lagi lah. Apa seperti anak-anak muda, mulai dia berbelanja mobil-mobil mewah, sport kayak anak muda, dandan, wangi-wangi, pakai baju oranye gitu lah. Jadi, Ya.
bukan. Maksudnya gitu. biar lebih muda. Lebih begitu muda, kan ya, lebih Dok, ya? muda, ya. Berarti Ya. itu apa bisa dibilang puber itu akhirnya? Karena terlihat pengen supaya nggak stuck begitu kan ya, pengen Ya. lagi terlihat muda. Lihat gitu. lagi terlihat lagi muda, dia ingin seperti kayak anak muda, termasuk fase seksualnya juga. Dia supaya ingin kelihatan dulu saya bisa loh mampu seperti ini. Saya mau coba lagi sekarang bisa nggak seperti ini. Akhirnya dia lebih ke misalnya anak-anak usia muda. Makanya hati-hati apabila keluarga mengatakan, wah saya udah mulai bosan dengan kehidupan saya nih. Nah itu salah satu ciri-ciri yang bisa adanya memasuki istilah puber kedua itu, walaupun di kedokteran tidak ada istilah sebenarnya puber itu. secara ilmiah itu tidak ada Tidak ya. Nah, tapi ini ada slogan-slogan puber tersebut gitu. Nah, ini mitos atau fakta nih, ini bahwa pubertas itu orang tuh percaya gitu. Ya. Tidak semua orang itu mengalami pubertas yang kedua. Gitu, itu mitos atau fakta, Dok? Iya, tidak semua orang akan mengalami itu. Kayak tadi ada Fakta fase-fase. berarti ya, Dok, ya? Fakta, Ya, tidak fakta. semuanya gitu, tidak semuanya. Karena termasuk gitu ya, dia hidupnya normal aja, dia terima apa dirinya, dia udah tua, diterima dirinya, lebih dekat kepada Tuhan, dia tidak akan mengalami fase-fase yang seperti itu, Gitu. pubertas-pubertas seperti itu. Lebih baik bersyukur dan menerima ya. Iya, Supaya tidak betul adanya sekali. pengen punya rasa puber kedua itu ya gitu. Rasanya nggak puas, kayaknya nanti saya harus ini lagi, saya harus tambah lagi, ya. tambah lagi gitu ya. Makin Dok, bingung, ya. tambah lagi apanya nih maksudnya? Tambah lagi. Istri lagi atau Aduh Bunda, Bunda dengerin nggak ya bukan, Bunda? bukan Bunda, bukan. Itu maaf, salah Bunda. satu ciri puber kedua. Wah tuh kan, salah satu ciri Nah ini dia nih, kedua. makanya itu kan pasti kan kalau tadi aku ngomongin mau cari istri lagi atau mungkin pacar lucu-lucuan gitu ya. Itu kan apa hanya pria ya aja yang mengalami pubertas kedua? Ini mitos atau fakta, Dok? Mitos, wanita pun bisa seperti itu. Wanita juga bisa. Ya. Oh. Walaupun pria lebih banyak. Saya belum 40 Belum Pak. 40 ya, oke. Kan 35 dibilangnya. Tapi Amit-amit wanita itu apabila dia mengalami seperti ciri puber kedua, itu kadang-kadang mendekati perimenopause. Oh, ya Mendekati fase menopause gitu. sudah hampir 50 ya. Ya, Dok, dia pengen seperti kelihatan tampil. Karena kan orang menopause kan dia udah mulai turun tuh hormon-hormonnya segala macam tuh ya. Hormon estrogennya dan lain udah mulai turun. Dia ingin supaya kelihatan lagi lah tampil lebih muda, lebih cantik, make up, botox, detox dan lain-lain lah semuanya seperti itu. Itu kalau yang benar-benar mempercayai kalau memang ada perasaan ingin puber seperti itu ya, Dok ya. Iya. Oke. Nah, ini Dok, ini menarik sekali. Ternyata ada juga, kita sudah meliput, ada pengakuan dari perempuan yang katanya mengalami pubertas kedua. Seperti apa ya? Kita lihat sekarang ini. Nama saya Weni, umur saya 55 tahun. Kesibukan saya sehari-hari kebetulan ngurusin usaha sendiri. Kedua itu orang yang dibilang tua juga apa ya? Bukan tua juga sih, mungkin usia-usia. Kalau bilang kedua itu umur 40 tahunan lah ke atas gitu. Tapi dia masih bersolek, dandan gitu kan, rapi gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Yang saya juga belum nggak ngalami nggak ya? Saya juga nggak tahu deh ngalami apa enggak gitu. Kebetulan memang saya juga suka dandan gitu ya, mungkin orang juga pernah sih ada yang bilang, ih kok kenapa sih kok kayaknya dandan kayaknya gedit banget gitu. Terus saya pikir emang saya begitu, kayaknya saya enggak deh, saya biasa aja. Itu sih perasaan saya, nggak tahu pesan orang menilai saya seperti itu, saya juga nggak tahu. Kalau menurut saya wajar, karena saya rasa wanita pada umumnya ingin dilihat cantik dong, walaupun usianya memang sudah cukup umur. Saya rasa sih penting juga, wajar juga. Apa ya, nggak bilang, oh, gue lagi di puber kedua nih gitu. Enggak sih, biasa aja. Karena memang dari dulu seperti ini gitu. Jadi tadi orang-orang aja bilang, ih gendit amat sih, bukan gendit lah misalnya, dibilangnya apa ini sudah dandan mulu apa gitu. Tapi orang-orang mereka nggak tahu bahwa memang saya seperti ini penampilannya gitu. Mulai merasa seperti ini, dia mendekati perimenopause. Ah, ini dokter udah mulai mengomentari. Bener nih. Ini dok, apa tadi yang dokter sampaikan dok, tadi? dok? Maksudnya ternyata dia mengakui kalau dia pubertas kedua. Menurut dokter? Iya, kadang-kadang
jarang juga ya ada yang mau mengakui di Iya, pubertas kedua ya. Nah, kalau dia ngaku gitu kenapa tuh, Dok? Ya mungkin memang dia ingin meluapkan itu, ingin supaya mungkin pasangannya, suaminya mendengar bahwa dia mau seperti ini lagi, ini mungkin supaya lebih banyak perhatian lagi dari suaminya. Oh, gitu. Butuh seperti itu. Karena orang yang mengalami pubertas kedua ya, ini bukan istilah kedokteran, tapi pubertas kedua ini itu mendekati ada kecemasan, bahkan nanti bisa depresi juga. Wah, berarti semakin ini ya, malah kalau dibiarkan malah jadi bahaya. Ya. Begitu. Ya, oke, ini berhubungan dengan mitos fakta berikutnya. Pubertas kedua sebabkan mudah alami depresi dan gelisah. Nah. Mitos atau fakta, Dok? Iya, fakta. Fakta. Ya. Oh, fakta Bisa ternyata. diawali dengan depresi kecemasan dulu menjadi puber kedua, atau puber kedua itu bisa menyebabkan depresi atau kecemasan. Jadi itu seperti lingkaran lingkaran setan lah seperti itu. Jadi ini saling berkaitan gitu. Saya sudah berusaha cantik cantiknya di make up setebal-tebalnya segala macam, kok keriput masih ada ya, lama-lama dia cemas, udah habis duit banyak tapi muka ya segitu-gitu aja begitu kan. Dia nggak bisa juga ngikutin yang masih muda-muda, akhirnya dia bisa cemas, oh jangan-jangan nanti kayak muka kayak gini suami saya udah nggak cantik lagi, nggak suka lagi, nggak sayang lagi. Itu kata dokter tadi barusan tuh sempat pada saat tadi kita lihat VT-nya, dokter bilang katanya ini udah mendekati menopause begitu. Kadang-kadang untuk wanita itu adalah salah satu bisa mendekati ciri-ciri perimenopause. Jadi mendekati pada saat itu, karena ciri-ciri wanita yang mau mendekati perimenopause kan ada flushing ya, adanya panas, terus gitu. kegelisahan, mudah marah, emosi, dan itu kan mendekati cemas dan marah juga seperti itu. Nah, Dok, nih pertanyaan semua laki-laki nih sepertinya ya, saya mewakili nih ya katanya. Yakin, bukan pertanyaan Bapak. Saya juga sih. Ini fakta atau mitos nih, Dok, kalau libido seksual itu meningkat saat pubertas kedua ini, Dok? Iya. Gimana sih, Dok, ini? Mitos atau fakta, Dok? Dijawab dulu. Ya, bisa fakta gitu, karena Bisa itu fakta, Iya, berarti kan- bisa mitos. Jadi gimana, Dok? begini, karena apa ya? Jadi gini, Ya. sebenarnya kan kemampuan libido itu akan turun sesuai dengan usia. Iya. Ya, sesuai usia. Tapi di usia 40, kalau saya sendiri sih memang pengalaman saya ini ya sama seru-serunya sih sama istriku nih lagi makin sayangnya makin gemes-gemesnya gitu, Dok. Pengen pulang dulu ya, Dok. Stop dulu, stop. Serunya Selesai. pengen, Ya. tapi lama nggak? Hanya pengen doang gitu serunya? Lama, Dok, enak aja, Dok. Pengen Aduh. aja gitu. Tapi pas udah dekat udah nggak jadi gitu. Enggak ya? Jadi, Dok. Oh jadi ya? Enggak. Saya pulang dulu deh kalau gitu. Oh, Ibu pulang. Jadi gimana, Dok, sebenarnya? Iya, jadi seperti itu. Ya. Makanya kan tergantung kan libido itu juga kan akan ada niat dan rasa nyaman juga. Iya. Sehebat-hebatnya orang kalau misalnya lagi terpaksa terburu-buru untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan seks, Iya. pasti juga tidak akan nyaman juga, tidak Betul. akan enak juga. Nah, Jadi yang pada penting- saat dia ingin membuktikan diri untuk seperti itu, libido itu akan meningkat. Jadi keinginan dirangsang pun akan meningkat seperti itu. Jadi bisa Baik. fakta juga. Bisa Oke, fakta juga, bisa oke. fakta juga. Nah, Dok, ini sebelum kita ke terakhir nih, Dok, saya punya pertanyaan nih. Sebenarnya ada terjadi apa sih, Dok? Mungkin masyarakat mungkin perlu tahu apakah ada terjadi ketidakseimbangan hormon Nah. pada orang-orang yang mengalami pubertas kedua atau midlife crisis, karena kan tidak semuanya mengalami. Atau apakah mungkin serotonin levelnya yang terganggu dan sebagainya? Mungkin dokter bisa jelaskan ke masyarakat. Apa itu serotonin level? Nah, mau tahu jawabannya? Saksikan di Ayo Hidup Sehat. Oh, iya. Silahkan. Iya, jadi di manusia itu kan ada nama salah satu hormonnya ada kortisol, hormon rasa cemas gitu. Jadi pada saat orang kecemasan meningkat, ya itu kortisol akan meningkat. Ya. Makin meningkat kortisol, kecemasannya makin tinggi. Nah, orang-orang yang sudah midlife crisis ini, dia selalu merasa cemas. Misalnya, baik laki-laki maupun wanita ya. Yang laki-laki mungkin saya sudah tidak gagah lagi, sudah tidak jantan lagi. Kelaki-lakian saya kayaknya seperti diragukan. Saya ingin membuktikan seperti itu. Dan itu kecemasan itu akan terus berulang dan kortisol akan meningkat. Kortisol meningkat, lalu ada juga hormon lain, misalnya serotonin dan lain-lain. Serotonin itu untuk meningkatkan supaya tidak terjadi depresi dan lain-lain. Nah, karena kecemasan dengan depresi saling berkaitan, jadi berdekatan sekali. Ya, ya. Dia akan mendepresi, dengan depresi, malah makin depresi, sebenarnya kelaki-lakian dan lain-lain akan turun. Tapi dia ingin coba terus membuktikan, akhirnya dia melarikan diri dengan yang lain gitu. Misalnya membeli kendaraan mewah, minyak wangi berlebihan, bergalon-galon dikasih wangi-wangi, baju macem-macem dan lain. Jadi mania nih ya, Dok. Akhirnya jadi seperti itu, Akhirnya karena jadi ingin manis. ingin terlihat tampil di luar, gitu. terlihat bagus di luar. Oke, nah tipsnya, Dok, ini supaya tidak seperti itu, Dok.
Untuk saya juga sih dok sebenarnya. Udah 40 nih, tapi ini midlife crisis atau enggak saya nggak tahu deh dok. Kayaknya ini midlife galau nih kayaknya, bukan midlife crisis. Oke, silakan dok. Ini tipsnya untuk umum atau untuk bekti? Untuk umum, untuk umum. Umum. Tersirat. Nanti abis ini untuk saya. Bisa. Oh, Jadi gini, jadi misalnya pertama ada tadi kan ada ya apa namanya urutan-urutan fase-fase sosial dari perkembangan manusia itu dari usia berapa sampai nanti meninggal. ya. Dan itu ada kalau kita bisa menikmati fase-fase usia itu, kita bisa menerima hal tersebut, itu biasanya midlife crisis tidak akan terjadi. Namun juga perlu dukungan dari sekitar. Keluarga, misalnya istri, misalnya Mas Bekti udah baik nih, bagus aja, tapi istri, Mas Bekti kurang ganteng sekarang, mukanya kurang ini. Akhirnya kan Mas Bekti akan berusaha untuk mengikuti keinginan dari istri seperti itu. Akhirnya timbullah midlife crisis dari Mas Bekti seperti itu. Saya terus ini kayaknya tujukannya. Baik, tapi yang paling penting adalah akhirnya kita harus ikhlas menerima keadaan dan sekelilingnya pun juga harus saling menerima itu ya dok ya. Bersyukur Baik. dengan apa yang telah Terima diberikan kasih. ya dok ya. Terima kasih banyak dokter Sama-sama. Iman. Waduh, berguna sekali ya. Berguna Kak Bekti ya. banget buat saya. Alhamdulillah bisa ketemu dokter Iman. Oke deh, kita masih punya sesuatu lagi yang seru-seru hanya di Ayo Hidup Sehat sesaat lagi. Jangan kemana-mana.